Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor dan masih bersama kami berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan tentu saja Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Saya nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ketemu ada Mas Biru, ada saya di Ngobrol. Kita akan ngobrol yang horor-horor ya, Bi? Betul. Ya. Ini Ada cerita apa, Bro? ada cerita dari Pak Bambang atau Mas Bambang istilahnya. Mas Bambang itu di Cirebon mengisahkan sebuah peristiwa horor yang dialami beliau sama istri di tahun 2018. Ya rada lama sih Mas, agak lama, cuman membekas buat saya sama istri katanya seperti itu. 2018 belum lama sih, baru kemarin. Belum lama ya, dia baru berapa tahun lah, belum ada 10 tahun ya. Nah itu saat itu kata Mas Bambang, kami itu tinggal di sebuah kontrakan, nggak tinggal sama mertua kami berdua, nggak mertuanya istri, nggak mertuanya Bambang. Nah jadi meskipun Mas Bambang itu kerjanya lokalan ya di daerahnya sendiri, tapi memilih untuk tinggal di kontrakan, menjalani hidup ya sederhana Mas, adanya gitu ya. Yang penting saat itu mereka sudah dikaruniai satu orang putra laki-laki ya, 5 tahun. Nah menikahnya kan udah 6 tahun. Itu kita seadanya, istri saya itu penyabar banget sih Aziza katanya seperti itu. Nah kami itu kata Mas Bambang untuk menjalani hari-hari wong saya kerja ya apa aja lah, seketemunya kadang-kadang ya pas ketemu dalam 6 tahun itu ada yang kerjanya tetap cukup lama, ada juga yang temporal, nanti habis, nanti cari lagi seperti itu. Kadang sering kurang, tapi sekalipun kami nggak pernah minta bantuan sama saudara, apalagi orang tua kami masing-masing. Wis ucul ya wis lah seperti itu. Nah ya tapi ada suka dukanya. Kadang-kadang istri ngomong, Pak atau Mas, saya ingin kerja ya. Saya nggak boleh karena itu tanggung jawab saya. Kamu itu nggak usah ngebantuin kerja. Saya tahu ini agak kurang, kadang-kadang kurang, tapi kamu sabar. Itu tanggung jawab saya. Katanya kamu udah tenang, bisa sabar, udah cukup membantu saya gitu. Kalau misalnya kerja nanti anak yang ngurusin siapa dan lain-lain seperti itu. Dan sering mereka itu ngobrol-ngobrol di teras. Udah cukup lama, udah berapa tahun setelah ngontrak di situ, semenjak ngontrak di situ, karena depannya itu persawahan, ada jalan kecil terus persawahan, itu sering ngobrol-ngobrol di luar, nikmati udara desa. Ngontraknya bukan di kota, di dekat jalan gede ya, jadi ada hamparan sawah. Sering ngobrol-ngobrol Mas, kami berdua itu sampai kadang-kadang larut, kadang-kadang ya sampai kita ngantuk lah, tidur baru masuk ke dalam. Cuman gitu, lagi tahun tersebut ya, ada yang aneh dengan istri saya. Biasa tiap hari, kecuali memang ada acara saya tahlilan, diundang tahlil atau diundang acara apa, kalau nggak lembur kita nggak ngobrol tiap hari biasanya. Tapi udah selama mungkin ada mau seminggu, istri saya tuh diajak keluar, diajak ngobrol di luar itu nggak mau. Alasannya macam-macam lah. Ya saya merindukan saat-saat kayak gitu, orang seneng ngopi ngudut di luar kan enak. Kalau di dalam nggak bisa ngudut, ada anak kecil gitu kan. Nah ada hal yang aneh, cuman saya anggap biasa aja. Nah satu sore Mas Bambang itu pulang dari kerja, pulangnya agak cepat, biasanya kan lewat maghrib. Terus jam 5-an lah sampai rumah. Waktu itu agak mendung. Dia itu pas nyampe pelataran rumah agak kaget juga. Loh kok si Fatih jam segini masih di teras? Apalagi kan depannya sawah, angin kencang gitu loh. Nanti masuk angin gimana istri saya? Kadang kerja di situasi tertentu Mas, kalau kerjaan lagi capek, ngelihat hal yang kurang beres itu ya emosi naik tetap. Walaupun saya berusaha mengendalikan emosi naik. Ini istri saya gimana? Anak kok jam 5 lah sandakala masih di luar begitu ya. Saya ambil anak saya bilang, ibu mana? Cuma nunjuk di dalam, nggak ngomong. Saya gendong, asam, kamu belum mandi? Mas, kamu belum mandi, Fatih? Cuman gedek-gedek, aduh belum mandi. Saya langsung gendong anak saya masuk ke dalam itu dengan emosi lah. Tapi ya masih bisa saya tahan. Kerjaan di
ada kabar gak enak, ini anak belum dimandiin. Nah saya masuk ke dalam, saya panggil, Dek, kadang Bu panggilannya anak, kamu di mana ini, mana kenapa belum dimandiin? Wah, saya cerita seperti itu di kamar, ya kontrakan kecil ya, sampai kamar dekat, paling ruang tamu sedikit, terus ruang tengah kamar gitu ya. Istri saya itu nggak ada, Mas. Saya kok nggak, aduh, tambah muncul lagi. Di kamar mandi juga nggak ada, apa nangga jam segini, masa ke tetangga sih ya. Akhirnya si Fatih itu saya taruh di kamar, saya kasih mainan yang banyak. Kamu di sini dulu ya, Mas, kamu di sini dulu. Nanti Bapak balik lagi, Bapak mau nyari Ibu, katanya seperti itu. Lah, saya pas keluar dari kamar, terus mau ngambil topi di kastok namanya apa ya itu ya? Iya, kapstok bener. Iya. Kastok, mau ngambil topi begitu, mau keluar saya. Paling ke tetangga yang dekat sama istri itu siapa. Lalu saya kaget luar biasa, ternyata istri itu ada di bangku panjang. Saya nggak tahu, masuk ke emosi, nggak tahu istri lagi. Ya baringan kayak gitu, miring. Wajahnya itu, lah matanya sayu banget, mulutnya kayak ngomong tapi ketahan, Bu, saking lemas atau apa. Saya langsung, loh, Dek, kamu kenapa? Saya pegangin ini mukanya ya, ini kepalanya keningnya, saya bilang, kamu sakit, kamu kenapa? Nggak tahu, Mas, saya lemes banget dari habis tadi jam 4-an saya mau mandiin bocah toto, saya lemes banget ini. Terus kita ke dokter, emang Mas punya uang? Enggak, udah nanti saya beliin ini obat warung, enggak, aku ambilin air aja terus bantu ke kamar begitu ya. Akhirnya setelah minum ke kamar, dibantu ke kamar kan, dipapa ke kamar. Terus ini ya, si Bambangnya ngomong gini, wong saya mau menyampaikan kabar yang gak enak, malah istri saya malah begitu. Aduh, gimana ini ya. Terus akhirnya si Aziz saya ngomong, tolong bocah dimandiin, Mas, si Pati. Ya dimandiin sama saya, Mas. Saya mandiin, saya kelamben, saya kasih baju ya kan. Terus tahu begitu aja lah, maghrib. Terus habis maghrib seperti biasa, istri saya itu bangun, udah baikan, saya lihat udah baikan. Terus kita makan bareng. Cuman saat itu istri itu nggak banyak ngomong, dia itu biasanya ceria, apa karena sakit atau gimana. Saya juga sempat curiga istri ngelambur begitu, apa jangan-jangan hamil atau apa gitu, pikiran macam-macam lebih. Nah, tapi kok dia nggak ngomong banyak ya. Kita makan diem-dieman, suasananya nggak enak. Saya juga mau nyampaikan sesuatu, saya tahan dulu. Akhirnya pas habis maghrib, istri nidurin anak, Nina boboin anak, saya ngerokok di ruang tamu. Setelah itu, tahu istri nyamperin, ngomong, Mas, kita ngobrol di luar yuk. Ngajak ngobrol di luar lagi, padahal udah lama nggak ngobrol di luar, ada semingguan lah. Loh, kamu kan lagi sakit? Enggak apa-apa. Aku udah mendingan, aku pengen ngobrol di luar. Ya kebenaran kata Bambang, aku pengen ngomong sesuatu kan. Lah, duduklah mereka di luar, itu ngadep sawah. Anginnya emang kenceng banget, dingin deh, nggak apa-apa katanya. Saya bawa kopi, Mas, keluar. Lah, ketika saya duduk di luar begitu sama istri juga belum ngomong apa-apa. Saya juga saya mau nyampaikan berita sesuatu, cuman gimana ya, istri saya keadaannya kayak begitu, kayak orang lagi mikirin sesuatu, lemas. Nah, terus di situasi saat seperti itu, saya merasakan biasanya orang lewat itu ada aja lah, orang kampung lewat, masih habis maghrib lebih sedikit lah. Ya mau isa lah. Terus saya kopi itu masih panas. Biasanya aromanya itu nyengat begitu. Kopi rasanya kayak hambar, terus yang saya rasakan aromanya itu kayak ada aroma batang itu bangkai. Di depan memang ada selokan kecil, jalan air, bangkai apa ini, baunya bangkai, serang bau bangkai. Terus saya itu takut, dari itu saya takut, merinding. Saya lihat istri saya juga kadang-kadang begini, kadang-kadang megang tengkuknya ya, seperti itu megang. Kenapa dia dingin? Enggak, kayak rada merinding. Kenapa ya? Terus kok baunya seperti ini? Kamu bau apa, bangkai? Enggak, saya baunya amis, katanya, bau amis banget. Nah, terus kamu kok akhir-akhir ini, akhirnya kan Bambang buka pembicaraannya, kamu kok akhir-akhir ini biasanya
duduk di depan, ngajak duduk di depan, kamu kok nggak duduk di depan itu kenapa, katanya seperti itu, kata Bambang. Nggak tahu, saya lagi banyak kepikiran sesuatu. Mikirin apa? Mikirin uangnya, Bi. Namanya Tarmin, sebut saja Tarmin lah, Paimin wis lah, jangan Tarmin lah nanti itu. Wah, si istrinya. Uangnya istrinya. Saya mikirin Mbak Parmin tuh. Loh, emang kenapa? Sebenarnya Bambang udah aduh, Dani ngomongin itu Parmin, saya juga mau ngasih kabar tentang Wak Parmin. Lah, emang kenapa memang? Kamu emang dengar apa tentang Wak Parmin? Enggak, belakangan ini setiap malam saya ngimpi ketemu sama Wak Parmin. Jadi peristiwa-peristiwa dulu itu saya ngerasa kayak diulang kembali loh dalam mimpi itu, kayak di review semuanya itu kayak gitu mimpinya. Jadi balik ke masa lalu ya, Bi, jangan ke situ dulu. Dulu sebelum menikah, si Azizah karena memang keluarganya ya bisa dibilang ya nggak ada gitu ya, sempat kerja sama uangnya, Bi, sama Wak Parmin. Dan dari kecil juga Wak Parmin itu sayang banget sama ponak-ponakan, termasuk ya sama Azizah. Sekolah juga sama dia. Nah, tapi Wak Parmin itu punya istri yang bisa dibilang ya rewel, kadang-kadang cangkemnya, mulutnya itu nggak bisa dijaga. Nah, itu pernah satu ketika itu kehilangan anting apa kalung begitu ya, lagi di Azizah itu kerja di situ. Akhirnya dituduhlah Azizah, dituduh yang maling katanya si Azizah, sampai gempar kampung. Bahkan yang bikin Azizah sakit hati, keluarga itu percaya, seolah-olah yang lain itu percaya. Nah, itulah alasannya ketika setelah nikah mereka itu akhirnya ngontrak, jadi nggak di kampungnya istri gitu loh. Oh, jadi konflik ya, ada konflik. Ada konflik seperti itu. Oh, kamu ngimpi seperti itu ya, kenapa ya Mas? Kok aku seminggu ini kepikiran Wak Parmin terus, padahal saya juga bisa, mungkin ada rasa marah, ada jengkel juga, tapi saya udah mencoba melupakan dan ini udah lama banget. Mau ada 7 tahun, 8 tahun gitu kan. Iya, tapi aku juga pengen ngabarin sesuatu, kata si Bambang. Ngabarin apa? Kamu yang sabar ya, ini ada kaitannya sama Wak Parmin. Loh, terus kamu ngomong kayak gitu Mas, ada apa emang? Ngomonglah dia, saya dapat kabar tadi di kerjaan, wah kamu itu meninggal, gitu, Bi. Wah kamu itu meninggal. Innalillahi, langsung seperti itu. Kan meninggal kenapa? Nggak mungkin. Dia sebenarnya sayang, dari kecil juga dekat sama awalnya. Oh, kamu jangan bohong. Mana ada sih kabar meninggal itu bohong? Kabar meninggal itu nggak bisa buat bercandaan. Dari tadi aku mau ngomong kayak gitu, mau ngomong sama kamu keadaannya lagi lemas-lemas. Ya Allah, kapan meninggalnya? Tadi sekitar jam 4. Ya Allah, pantesan. Ya mungkin ponakan ya, ada darah itu lemes. Efeknya si Azizah lemes-lemes itu mungkin nyambung pada saat sananya meninggal. Terus wah langsung nangis istri kan, nangis meluk-meluk di situ Mas. Lo namanya di kampung ya, tetangganya kan banyak, jadi pada apa mas, tapi dari kejauhan kayak takutnya mereka, kita berdua itu lagi berantem, jadi nggak berani mendekat. Cuman ada apa Mas? Nggak apa-apa, saya cuman bilang begitu Mas. Nah, ketika lagi ngomong kayak gitu, bau amis, bau itu, wah saya ada bau bangkai itu hilang, amisnya kencang banget. Nah, saat kayak gitu saya meluk-meluk istri nangis di sini nih di pangkon saya. Wah, langsung sungguhkan banget, ya Allah, nggak mungkin, kenapa meninggal. Udah saya nggak bisa nenangin apapun karena kesedihan lumrah sih ya. Tapi saya cuma ngelus-lusi punggungnya saya lus-lus begitu. Tapi di mata saya, yang saya lihat itu satu ya baunya amis banget, anyir banget. Mendadak aturan kan mungkin ya, menurut saya tetangga itu makin kepo atau apa, bisa langsung masuk semua ke rumah, slep, kayak nggak peduli sama sekali. Istri saya mau gaur nangisnya makin kenceng. Nah, dengan bau yang amis-amis itu, saya ngelihat di sawah itu kan ya sawah hamparannya lebar, cuman sebelah sini ada saung, tapi saung rusak. Di situ saya melihat kadang ada orang, ya cuman bayangan sih, siluet orang. Malam itu ya? Malam jam tengah 8-an mungkin, mau belum bisa. Itu seret ada di gubuk itu loh, di depan gubuk, tapi nanti pindah di samping. Lah, yakin semata-mata Mas, bukan jalan kaki. Kayak
kayak efek kalau di HP sekarang hilang tahu-tahu di samping, nanti ada di situ, nanti di samping sebelah kanan. Itu apa ya? Padahal saya nenangin istri, sabar Bu, namanya wong hidup, orang hidup ya haknya mati, semua bakalan mati, saya juga mati, kamu mati, nenangin kan. Nah, terus aku nggak percaya, mana mungkin berita kayak gitu, saya bohong, kok nggak ada yang nelpon ke kita, nggak ada yang nelpon. Kita kan nggak punya telepon. Gitu. Iya, kita nggak punya, sebenarnya punya. Tapi nggak ada data, nggak ada datanya. Kita kan nggak punya data dari kemarin. Iya, kamu sih nggak mau beliin, kamu beliin. Wong kamu dapat berita dari saya aja nangisnya seperti ini, apalagi yang beritain saudara-saudara kamu, apalagi ninggalnya seperti itu. Emang ninggalnya kenapa? Ditanyain sama istrinya, dia itu tabrakan, kecelakaan, kecelakaan gimana? Boncengan sama istrinya seperti itu kan, akhirnya terus kondisinya kenapa? Kondisinya meninggal, pokoknya meninggal, kecelakaannya seperti itulah. Pada saat kayak gitu, tambah nangis. Kenapa meninggalnya seperti itu? Nggak sakit kayak yang lain, itu tragis segala macam. Ya macam-macam mau meninggal. Jadi saya sedih, bantuin sedih istri, nenang istri, tapi juga saya gregetan. Perasaan perempuan pakainya perasaan, jadi saat kayak gitu dijelasin macam-macam kayak nggak masuk gitu loh, tambah kencang. Nah, saya ngeliatin ke depan itu, bayangan itu makin set minggir kayaknya di samping rumah, di samping kontrakan. Ya itu nggak jelas, tapi mungkin menurut saya ya, dari lekuknya, dari model siluetnya itu kayak Waparmin segitu, orangnya kan gede, badannya itu gede. Ya seperti itu, terus kayak di samping ini, pas di sampingnya mungkin jaraknya samping istri saya lah. Istri saya sambil nangis, ini mambu apa? Katanya mambu apa? Ini bau apa? Anjir bau apa? Mas, mambu apa? Ini bau apa? Nangis lagi. Makanya kamu jangan nangis aja, kamu jangan nangis terus. Udah, yang sabar. Gimana istrinya, gimana anaknya, kamu aja ponakan begini. Loh, tahu-tahu istri itu entah dapat kekuatan dari mana ya, udah agak mendingan, dia tuh mau bangun senderan beginilah sama saya, senderan. Tapi masih nyender di pundak saya. Loh, terus Mas kecelakaan di mana? Di jalan gede, di dekat Pertelon. Lah, dia itu, ya Allah, aku pengen ketemu banget. Wong lagi lebaran juga belum kesana, saya belum kesana, kok udah meninggal duluan. Lah tahu-tahu yang istri itu diem, nangis itu kayak dipaus, bener-bener nangis diem. Saya juga sama Mas, sampai ngerti apa yang saya lihat, katanya si siapa itu, Bambang. Saya melihat uangnya ada di depan saya sama istri, saya melihat. Tapi kalau saya melihatnya kayak semacam nggak jelas, cuman mukanya menggambarkan dia awalnya kayak gitu. Tapi istri langsung jerit, wah Pamin, teriak-teriak begitu. Itu tetangga mungkin kok nyebut nama Parmin, mereka juga ada yang kenal kan. Keluar lagi, Bang, cuman seperti itu, cuman istrinya ditenangin mungkin, tapi nggak ada yang peduli, nggak ada yang datang. Saya ngeliat istri bisa nyampe kaku, ini jari-jari itu kayak bekam semua begini loh, kaku semuanya. Saya ngeliat istri, ini istri ngeliat Waparmin apa gimana? Saya masih lihat, tapi saya buang, saya nggak berani ngeliat dengan jelas lah, baru segini sedikit. Terus istri langsung kaku-kaku begitu, lari ke dalam, itu nyepakin kopi sama gorengan, tumpah semuanya. Lah tinggal saya itu kayak orang bengong gimana sih Mas. Saya ngeliat istri saya jatuh, sempat kepleset. Terus dia itu masuk ke dalam, itu nubruk apa lah. Dia masih nangis. Wah, nangis ke sana itu masih kedengeran suara nangisnya. Saya baru aduh, Waparmin meninggal itu di depan Waparmin. Saya yang tadinya ngelihat begitu istri saya itu jatuh segala macam, saya baru ngelihat ke arah Waparmin lagi. Ya Allah Mas, saya ngelihat modelnya Waparmin, jadi udah nggak kebentuk utuh manusia. Jadi yang mengerikan di sini dia itu kayaknya nyangga kepalanya itu, ya itu entah Parminnya entah bukannya, atau sosok yang menyerupai itu. Jadi di sini kepalanya itu kayak pokah bahasa Indonesianya apa ya, pecah
pecah tapi masih ada rentang-rentangnya gitu loh. Jadi polonnya apa nih itu rada turun ke sini disanggah sendiri begini sambil nyeritis. Itu bukan darah, kayak semacam cairan apalah campur-campur begitu. Ini ke baju ke sini, ke baju. Terus tatapannya memelas banget, sementara isi perutnya itu disanggah sendiri sama dia begini, Mas. Lah, saya seumur urip wong setan aja belum pernah lihat katanya. Yang katanya Kunti, pocong dari kecil ya paling bayangan, kadang-kadang partisipasi, temen lari saya ikut lari. Itu diliatin kayak gitu, jaraknya deket banget katanya. Wah, serem banget, Mas. Iya, tapi wajahnya emang bener-bener Waparmin itu. Saya sih dengar kecelakaannya katanya kena ini apa namanya masuk ke kolong bis apa-apalah, seperti saya juga nggak memastikan. Dan ada yang katanya mau nyeritain, ada yang moto juga, saya nggak mau lihat waktu di kerjaan, dekat sih dari kerjaan saya, tapi mungkin kayak gitu. Jadi di sini burai semuanya, bahkan pada pedot katanya pada pedot sini ya usus ya apa disanggah dia sendiri sambil kerepotan ada miring, kakinya yang burak karuan, Mas, bener-bener Bang Aziza, ngomongnya kayak gitu, Bang Aziza. Terus saya ketakutan, menteleng terus, padahal tahu tapi nggak bisa kemana-mana, kayak menteleng terus. Saya aduh, mendingan pingsan waktu itu, kata si Bang. Mendingan saya pingsan, nggak bisa. Akhirnya saya tersadar, astagfirullahaladzim, dia itu nggak ada. Saya lihat itu bayangannya ada di gubuk lagi. Saya langsung masuk, saya melihat istri saya. Kayak gitu, kok modelnya kayak gitu. Ternyata istri ngeliat, Waparmin sini kepalanya Waparmin, kepalanya itu memble disanggah sendiri, terus isi perutnya memburai semua diginiin. Ya Allah, kamu lihat deh. Ya, anak saya yang kayak gitu, yang tadi tidur ya, nangis juga. Jadi saya repot, saya takut sama diri sendiri, saya takut sama ketakutan saya sendiri, istri saya ketakutan, anak nangis. Itu baru tetangga-tetangga pada maranin, pada ke kita. Ada apa sih Bang? Dening nangis, kok nangis nggak kelar-kelar. Jadi enggak Wak, manggilnya Wak tetangga ya. Istri saya itu hanya meninggal. Oh ya Allah sing sabar dipeluk-peluk sama tetangga kan. Nah terus ngomong, saya itu langsung ngambil apa ya, telepon, mana saya yang punya telepon siapa. Nah itu RT-nya datang, telepon baik, orang pintar kalau Ustadz lah, telepon aja, kamu kayaknya butuh bantuan, cerita keceplosan, jadi ceritain semua kejadian tadi ngeliat begini. Ada telepon, dia dikasih tahu sama Ustadz yang baru kejadian. Mungkin kalau yang saya tadi deteksi ceritanya ya, saya deteksi Parmin itu punya kesalahan dulu sama istri atau apa. Coba diingat-ingat, dia tuh mau pamitan, meminta maaf. Jadi belum tenang katanya seperti itu. Nah itu mulai ada saudara yang datang ngabarin, karena telepon nggak bisa ditelepon kan. Akhirnya saya itu dengan berarti ngomong sama istri ya, kamu pernah ya disakitin kayak gitu, difitnah kayak apa, orangnya sudah meninggal dek, kamu maafin. Saya udah maafin udah lama. Enggak, di dasar hatinya mungkin masih ada pati-pati Waparmin kemari, mungkin satu poyanan, duanya mau minta maaf, kasihan, siapa tahu nungguin di depan. Saya tambah-tambahin begitu keceplosan. Nah saat kayak gitu, orang yang tadinya itu pada simpati, RT masih di dalam, pada takut dengar ceritanya begitu ya. Ya ibu-ibu kebanyakan, ada anak muda semua, itu bubar semua. Akhirnya istri sambil nangis ngomong, ya Allah Wak, saya udah maafin semua kesalahan Wak. Kalau Wak udah meninggal moga Wak tenang. Nah, katanya suruh doain Bu, saya nggak bisa ngaji, Fatihah katanya, kata Pak Ustadz suruh kirim Fatihah, harus difatihin sama istri. Nah pas udah kayak gitu, saya iseng lagi. Ini Pak RT, ada Bu RT sih sebenarnya di situ. Saya titip sebentar. Saya itu nengokin ke depan, ada payungnya apa enggak, padahal saya lagi takut. Nah, saya nengok ke depan itu langsung ke gubuk. Enggak ada, tahu-taunya di depan samping gitu loh ya. Ngertinya tetangga lain yang mau datang mau nengokin orang nangis apa gitu. Tahu-tahu itu Waparmin kondisinya udah utuh. Masa hebat itu Mas, doa keikhlasan buat memaafkan jadi utuh lagi, jadi nggak pada hancur. Terus
saya mau pulang bang, ngomong kayak gitu, terima kasih saya mau pulang. Ternyata itu mungkin sekitar, itu kan meninggalnya jam 4-an lah, sekitar mungkin jam 9 malam dia, saya mau pulang, saya pamit mau pulang. Nah ketika semuanya udah mendingan, besoknya kan takziah ke tempatnya Parmin gitu ya, itu saudara ngomong di saat jam 9 itu dimakamin Bi. Jadi persis banget kayak ditalkin selesai gitu loh. Saya mau pulang, pulangnya pulang. Mungkin dirawatin udah selesai. Ya shock banget sih mendengar kabar yang seperti itu. Tapi bener apa enggak, cuman Bambang sama si Aziza enggak menceritakan itu sejauh selama ini begitu ya. Dan ini juga nama disamarkan semuanya. Cuman Judulnya apa? enggak tahu. Pikir Apa ya? Judulnya ya Aziza, wagu ya Bi ya. Wagu, cari yang keren. Judulnya apa ya? Ambiar ya Bi ya. Nanti judulnya wis. Yang jelas itu pernah saya alami sama istri. Istri pernah bener-bener nyandang masalah yang dia nggak ngelakuin, dan itu ternyata yang jual anaknya sendiri. Ini kalungnya Bi, tapi istrinya nuduh kepengaruh semua sampai istri bertahun-tahun ya jarang banget. Anaknya minta maaf atau? Enggak Bi, ya kadang-kadang minta maaf kan berat banget Bi, padahal udah ini kan. Nah itu akhirnya dari kejadian tersebut istri mulai sering balik lagi, dan aslinya keluarga juga udah paham, tapi kan setelah itu kehilangan barang ketahuannya setelah 2 tahun kemudian. Jadi kayak istri udah terlanjur lah, wis saya nggak kenal kalian, nggak apa-apa kayak gitu. Cuman setelah kematiannya akhirnya mereka bisa jadi ya akur lagi lah semua seperti itu. Oke, itu aja satu cerita dari Bro Ayung. Terima kasih banyak. Judulnya nanti. Iya. Saya bingung ngasih judulnya itu apa. Soalnya kayaknya banyak ya yang temanya hampir ya. Mati datang makanya bingung. Nanti ya itulah kita pikirin nanti di belakang. Itu terima kasih Bro Ayung, ceritanya Mas Bambang juga terima kasih, nama udah disamarkan ya di Cirebon tadi ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas waktu, tenaga, pokoknya support apapun itu kami mengucapkan terima kasih banyak. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.